Bagaimana cara amaliyah batinnya? Pertama, kita bersyukur atas nikmat umur, nikmat sehat. Yang kedua, perbanyaklah zikrullah, zikir batin. Ya, karena az-zikrul khafi afdalu min sab'ina min az-zikril jahri. Ujar Nabi, berzikir batin itu lebih afdal 70 derajat ketimbang zikir jahar, zikir yang nyaring. Bersyukur zahir dengan bersyukur batin. Syukur zahir dinampakkan dengan alhamdulillah. Tapi kalau syukur batin nerima. Nah, ini menerima ini susah betul. Kadang-kadang kita enggak nerima. Masih mengeluh, masih keluh kesah, masih merasa ada sebab. Tapi kalau zahirnya alhamdulillah, batinnya yakin itu dari Allah, lalu di hatinya lapang menerima, sudah itu berarti orang itu syukur zahir dan batin. Seandainya kita berzikir dengan hadir hati, walaupun sekali hadir hatinya, la ilaha illallah. Makanya orang-orang Bahari itu dengan berbagai macam amaliyahnya, ada lisannya la ilaha illallah, hatinya sibuk juga. Apa sibuknya? Bisa Allah, bisa juga Muhammadur Rasulullah. Jadi supaya antara lidah dengan hati ini terus berisi, ada isinya batin itu. Jadi jangan sampai lidahnya la ilaha illallah, hatinya kemana-mana keluyuran. Jadi untuk menyibukkan itu di hati Allah atau Muhammadur Rasulullah. Dan itu perlu dilatih. Karena kalau enggak dilatih enggak bisa dia. Makanya dengan cara kita berzikir nyaring la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu terus dipukulkan illallah ke hati kita, dipukulkan terus ke hati supaya hati itu tenang, khusyuk, dan hati banyak ingat dengan Allah. Kenapa? Kalau nanti nazah, arti nazah itu waktu sakaratul maut, ya, lidahnya sudah enggak bisa ngomong, apalagi badannya, lidahnya janda bisa, karena sudah hampir akhir-akhir. Tapi hatinya, karena hatinya sering berzikir kepada Allah dengan zikir batin, walaupun sudah tidak bergarak-garak lagi, alias sudah tidak ada daya lagi, tapi hatinya sibuk, tetap hatinya Allah. Nah, apalagi sudah di tubuhnya banyak alat-alat kesehatannya, macam-macam, sudah tidak bisa lagi ngomong. Tapi batinnya karena sudah biasa zikir, hatinya selalu jalan, selalu istiqamah, insya Allah masih tetap dia ingat di hati. Kalau muntung nyaman aja ya, tapi kalau sudah kita muntungnya kada kau bergerak lagi, apa-apa tidak bisa ngapa lagi, sudah batinnya aja kuati. Nah, itu kita disuruh melatih diri kita itu bukan hanya amaliyah zahir saja, tapi kuatin juga amaliyah batin kita, ya. Nah, jadi kalau seandainya orang itu berzikir dengan hadir hati walaupun sekali, lebih baik daripada berzikir yang lalai hati. Banyak zikir, rumah hatinya lalai, tapi biar sekali aja hatinya ingat, wah itu luar biasa. Ya. Nah, sambil menuntun, umpama ada orang berzikir sambil nonton TV, sambil main HP, tangannya Allah, sambil mutar tasbih, matanya ke HP. Itu sulit ya. Jadi harus konsen betul dia, melatih konsentrasinya dalam zikrullah. Makanya ada berzikir digelapkan lampunya, itu melatih hati semua. Jadi antara lisan dengan hati seirama, ya. Uji orang Bahari, muntungnya Allah, hatinya pun Allah. Jadi macam-macam cara melatihnya, ya. Ada yang sendirian berzikir, ada yang di atas, ada yang bisi kamar haukah itu kamar khalwat, itu melatih semua. Karena kalau sudah nanti terbiasa antara zahir batinnya itu sama di mana-mana, maksudnya di lisannya Allah, di hatinya Allah, tidak berubah-ubah, nah sudah kapanpun dimanapun bisa dia.
Kalau kita masih tingkatan awam tidak bisa dicampur-campur. Itulah Imam Nawawi dan orang-orang soleh mengingatkan kepada kita, dikala majlis berlangsung nggak usah berzikir, nggak usah bertasbih, dilatih konsentrasinya kepada ilmu. Ini kadang orang ceramah, Habib ceramah, tasbih diputar, muntung baca salawat, yang tidak masuk. Orang nang konsen kini kada masuk, apalagi nang sambil berzikir mendengarkan ceramah, nang masuk kena nasi kuningnya aja. Ya, ini hampir nasi kuning deh. Iya. Ini libur masih. Besoknya sudah 27 kan. Nah, itu nang lalu ujar para ulama makruh berzikir atau bertasbih ketika orang lagi taklim, ya. Apalagi khutbah, orang mau khutbah asik berzikir, tambah lagi parah itu. Ya, cuman kadang-kadang ada jadi guru ceramah tasbih, tasbih mantap perasaan, padahal salah. Iya, gurunya kadang melihat wajar, tetap aja salah. Dengarnya su'ul adab pada beradab. Ujar Imam Nawawi dalam kitab Maraqil Ubudiyah, dikala orang taklim itu artinya belajar kayak gini, nah pengajian ini, nah ustazah ke siapa, ke Habib ke siapa, kan yang bertausiah, kita berzikir, kada berberkat sama sekali zikirnya. Tasbihnya tidak ada berkat lagi, baca subhanallah walhamdulillah, tidak ada berkat sama sekali. Masyi barakah, tidak ada barakah. Ya, nah, itu kita termasuk namanya su'ul adab di majlis. Dikala orang lagi memberikan ilmu, kita sibuk dengan zikrullah. Nauzubillah. Ya, hati-hati. Dikira tadi pas saja itu tuh. Maksudnya pas, dikira tadi mantap aja, padahal salah banget. Untuk memberi pakaian bagi hati, maka hati yang dulunya sombong diganti dengan tawadhu'. Ya, bagaimana supaya kita kada sombong? Ujar Imam Ghazali, ingati 3. 1, kita ini berasal dari apa? Dari mana Yan? Dari ya, dari nang bau mahong tuh ya, Nay. Paham bau mahong? Ya, kita ini dari sperma, enggak ada yang hebat, semuanya dari sperma, dari Banyumani. Banyumani itu ujung keluarnya di ujung. Kada ada nang hebat. Nang sugih kah, nang mancung kadang sama seberatan dari ujung itu semua. Itu ujar Imam Ghazali, supaya kita tidak sombong. Mau nang putih kah, mau nang hirang kah, mau nang kuning kah, tetap semuanya dari sperma tadi. Dan sperma itu beda keluarnya dengan kencing. Kalau kencing itu kencing, kalau sperma jut. Nah. Ingat juga kakak lagi. itu jadi ada bertakun, guru anak ulun tadi pemimpi Pak kami, terus hanya balik ke belum, jauh berapa umurnya sekian, terus tahu itu sperma lain, tahu nih bang merijut kada keluar aja. Bilanya merijut nyaman berarti sperma, bila sperma balik ke anak ikam, bilanya curut itu kami. Oh ya, kada ditakuni ikam bak kami, mimpi bak kami kah atau kayak apa? Mimpi kencing bahaya, habis kencing berarti belum balik. Kalau yang balik bermimpi, 1 merijut-rijut, 2 nyaman, 3 kental, ya tentu sudah. Itu nang baku ripik lalu yang biar karing. Artinya balik sudah kan. Nah, itu. 1. Yang kedua, supaya kita kada sombong, ujung-ujungnya kemana? Nah, kemana ujungnya? Ke dalam tanah beratan, nang bungas, nang hari-hari awaknya dilulur ya kan nek. Sudah lulur disepak, wah sudah tatap jualnya aja masuk tanah juga biar.
Nang hari-hari dipupuri muha atau tatap juga kena dipupuri. Apa terakhir pupurnya? Kacendan. Nah, jadi itu supaya ada sombong. Jadi asalnya dari mana? Ujung terakhirnya bangkai semua. Lalu yang ketiga, kita ini mau kemana? Nah sekarang prosesnya ini sekarang ini kita supaya nggak sombong ya ibadah kepada Allah. Jadi berasal dari mana? Pulangnya kemana? Sekarang kita masih diberi Allah kesempatan bisa hidup, bisa kuat, bisa istiqomah dan sebagainya. Jangan sampai hati kita merasa memiliki semuanya. Ya.